Sadaqallahul azim. Nah, baiklah anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini jadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Jadi, baiklah anak-anak ibu semua, kita hari ini akan belajar tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah dengar apa itu hidup berfoya-foya? Apa masalah yang ibu ini kan? Jadi, hidup berfoya-foya itu pada intinya sifat yang tidak baik. Nah, jadi sekarang sebelum kita menjelaskan apa itu hidup berfoya, kita masuk ke manfaatnya dulu ya, supaya kita terhindar daripada hal tersebut. Jadi manfaatnya itu sangat ada 4. Yang pertama itu hati menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, merasa selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai dan disayangi oleh orang lain. Yang keempat itu ada optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, itu 4 manfaat dari menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, sekarang kita ke dampaknya ya. Dampak negatif daripada sikap hidup berfoya-foya itu, yang pertama itu apa? 1, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan dunia, duniawi. Jadi melalaikan akhirat. Yang kedua itu menimbulkan sifat iri, dengki, pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, yang terakhir itu adalah menghindari sikap berfoya-foya. Bagaimana cara kita menghindarinya? Nah, cara kita menghindarinya itu salah satunya dengan kita bersyukur dengan nikmat Allah yang telah Allah kasih kepada kita. Kemudian, membelanjakan harta kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, membiasakan untuk selalu bersedekah. Nah, membantu orang-orang yang susah. Kemudian bergayalah hidup sederhana. Kemudian yang terakhir itu rendah hati. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kita hari ini sudah belajar tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya, dan yang terakhir adalah cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap hidup berfoya-foya itu tidak baik, dan itu adalah salah satu sifat tercela, yaitu sifat akhlak mazmumah. Nah, cukup dari sini dulu yang bisa ibu sampaikan. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin langsung saya ambil alih Bu Dian ya. Iya Pak. Ya baik. Gimana Ibu? Pak? Ibu udah selesai? Udah Pak. Baik Ibu. Tadi apa judulnya? Akhlak mazmumah Pak. Menghindari Ya? sikap hidup berfoya-foya. Menghindari tidak hidup berfoya-foya. Iya Pak. Apa itu ukuran berfoya-foya Bu? Berfoya-foya itu Pak, menghabiskan uang atau menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya membelikan, misalnya sekarang kan lagi modalnya orang mengoleksi tas mahal, kemudian mengoleksi sepatu yang mahal. Bahkan barang-barang itu tidak dipakai, malah menjadi bahan untuk koleksi Pak. Baik Ibu Dian. Sekarang giliran Ibu Alia untuk berdiskusi dengan silakan Ibu Dian. Ibu Eri. Ya. Oke, Baik. Pak. Dian, kita lanjut ya. Ini terkait dengan pedagogiknya. Ibu, apa Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka Bu?
Kurikulum Merdeka, Bu. Kurikulum Merdeka itu sedikit agak berbeda dengan kurikulum K13 ya, Bu. Iya. Mungkin kurikulum Merdeka itu lebih ke karakter siswa, Bu. Lebih menciptakan karakter siswa akan ke akhlaknya. Dan kurikulum Merdeka juga kalau dari padahal sama saja, cuman bedanya kan kalau dulu KD, sekarang CP. Dan dari dulu silabus, sekarang menjadi ATP. Kalau KKM sekarang KKTP, kriteria ketentusan KKTP ya, KTP. Oke, yang paling spesifiknya apa, Ibu? Spesifiknya, Bu, maksudnya Paling khas. paling khas mungkin di asesmennya, Bu, ya, di penilaiannya. Di mana asesmennya, Bu? Asesmennya, Bu, kalau saya di modul saya ini saya buatkan, Bu, ya pertama diagnostik, itu asesmen yang dilakukan guru secara spesifik ya, saat ataupun dalam kompetensi, baik kelemahan ataupun kekuatan daripada hasil belajar. Kalau formatif itu penilaian yang dilakukan sebelum atau sesaat dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, sumatif, untuk kita mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu. Oke, Ibu nanti banyak belajar lagi ya tentang kurikulum Merdeka ya. Iya, Bu, ya. Artinya ini memang kurikulum baru ya, tapi kita tetap harus ini nggak jauh berbeda, tapi tetap kita harus tahu perbedaannya, Bu, ya. Iya, Bu, ya. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan dalam menyusun modul ajar kurikulum Merdeka, itu kan ada komponen-komponennya. Kira-kira apa sih komponen yang mesti ada ketika Ibu diminta untuk menyusun modul ajar kurikulum Merdeka, Bu? Ya, Bu. Yang pertama ada 3, Bu, komponennya. Yang pertama informasi umum. Informasi umum itu dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu identitas penulis. Yang kedua kompetensi awal. Yang ketiga profil Pancasila. Yang keempat sarana dan prasarana. Yang kelima target peserta didik. Yang keenam model pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bu, kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tujuan pembelajaran, kedua capaian, ketiga pemahaman bermakna, yang keempat pertanyaan pemantik, yang kelima kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan atau remedial, yang terakhir itu refleksi baik untuk guru ataupun untuk siswa. Kemudian yang ketiga komponen yang terakhir ya, lampiran, itu ada LKPD, bahan bacaan, kemudian glosarium, yang terakhir itu daftar pustaka. Oke. Modul berarti modulnya sudah lengkap ya, sudah lengkap, sudah ada EPP di situ, Bu, ya. Iya. Oke, dalam Ibu membuat modul, kira-kira pendekatan TPACK ada nggak Ibu gunakan? TPACK itu adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TP. Ada nggak Ibu gunakan? Saya pakainya yang scientific tuh, Bu. Scientific. Oke, scientific. Kalau teknologi dipakai nggak? Karena Pakai, Ibu Bu. mengajar. Pakai, Bu. Pakai Infocus, kok laptop Infocus. Itu Bu, paling browsing di Google, di ini mesti cari bahan. Oke, berarti Ibu juga guru baru kan? Iya.
Oke, guru-guru muda lah, berarti terkait dengan TPACK itu sudah biasa ya. Itu sebenarnya yang yang diharapkan ketika mengajar, guru tidak terlalu pasif ya. Artinya kita juga, apalagi dengan anak-anak sekarang yang sudah lebih modern ya. Mereka kan kalau cuma buku paket, mereka akan bosan. Saya yakin mereka akan bosan. Ya, anak dulu dengan anak sekarang itu berbeda. Mereka sudah biasa dengan gadget, dengan HP di rumah. Jadi ketika gurunya suruh catat, itu malas mereka. Ya, saya berharap ibu terus menggunakan TPACK atau TIPIK itu sehingga dalam mengajar nantinya lebih bermakna ya. Kemudian tes formatif itu lebih dominan ya. Tes formatif itu nggak dilakukan sekali, dia berkali-kali dilaksanakan. Karena tes formatif di kurikulum Merdeka ini bukan seperti tes formatif di kurikulum sebelumnya, cuma untuk mengetahui pengetahuan awal. Ini bukan, tetapi tes formatif ini adalah tes yang guru lakukan untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan ketika mengajar, itu dia. Karena misalnya si anak A itu dia itu bisa menjawab, sementara si anak B nggak bisa. Berarti anak A dan si anak B itu pola kita mengajar berbeda. Itu artinya kita tidak boleh menyeragamkan. Artinya guru itu harus lebih fleksibel, lebih lebih mengenal si anak dengan berbagai tipenya. Ya, kemudian terkait dengan hasil belajarnya gimana Bu? Hasil belajar di kurikulum Merdeka ini, ya Ibu tahu bagaimana? Hasil belajarnya mungkin memang lebih ini, karena anak ini kan lebih kan lebih banyak bekerja anak sekarang, bukan dengan kita nggak cuma dikasih buku. Kalau dulu kan perlu menjelaskan ini itu, sekarang anak tinggal kita kasih materi, kemudian mereka bisa mencarinya, apakah itulah melalui buku bacaan pustaka ataupun di Google. Jadi memang sekarang lebih pembelajarannya itu lebih mudah ke gurunya ya Bu, daripada lagi berat ke siswanya. Guru cuma mengarahkan saja dan siswanya yang bekerja. Iya, tapi gurunya harus tahu ya. Gurunya harus tahu bagaimana tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya ketika menilai juga. Menilai itu tidak monoton ya, tidak monoton, karena hasil si anak nanti nggak ada ceritanya, ada ranking lagi ya. Ada perankingan, artinya si anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang perlu diapresiasikan juga. Makanya nanti kan ada portofolio kan. Nah, ada portofolio. Jadi portofolio itu adalah kita mengapresiasi terhadap hasil kerja anak. Makanya kadang-kala dengan kita membuat perankingan itu, kita kan terlalu membuat si anak yang naik terus, yang tinggal terus, padahal tidak. Kalau Merdeka punya begitu ya. Oke, kemudian terkait dengan P5 PPRA itu Bu, apa yang Bu tahu Bu? Apa proyek yang Ibu buat? Saya buatnya Bu, gaya hidup berkelanjutan. Gimana ambilnya di ini temanya gaya hidup berkelanjutan, topik pengembangan akhlak terhadap alam. Profil proyek membersihkan lingkungan Bu. Itu rencananya gimana Bu proyeknya? Jadi mengutip sampah, jadi sampah itu bisa jadikan nanti pupuk atau dijadikan pupuk Bu. Oke. Itu baru rencana Bu ya? Iya Bu. Jadi ini kan dihubungkan dengan mata pelajaran Ibu juga ya? Iya Bu. Jadi kenapa mesti ke pupuk? Itu dikaitkan dengan materi Ibu di mananya? Ini Bu, kebersihan dan kebiasaan juga anak-anak itu kan sering membuang sampah bukan pada tempatnya. Oke, itu mungkin nanti bisa berkolaborasi Bu ya, karena kan proyek itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru lokal yang lain ya. Bu, ya.
Oke. Pak Mujakir, itu mungkin ada saya, Pak. Oke, Bu Dian mungkin silakan keluar biar Kawadani masuk. Oh iya ya Bu, baik Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum Iya, iya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh.